Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Novidiana. Yuk kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat. Tapi sebelumnya klik subscribe dulu ya yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak pernah ketinggalan ke cerita selanjutnya. Bab ketiga dengan judul Mendadak Menikah. Bundanya Ethan memandang calon menantunya yang terlihat sangat sopan. "Saya Dewi, panggil bunda nak," kata bundanya Ethan. Alin yang mendengar kalau gadis yang bersama Ethan tadi adalah calon istri dari sepupunya langsung mendekat dan menyela obrolan Dewi dan Ralin. "Tunggu, maksudnya apa? Abang mau menikah?" tanya Alin. Belum sempat mendapat jawaban dari Ethan, dokter keluar dari ruang rawat ayah Ethan. "Ethan, siapa yang bernama Ethan?" tanya dokter. "Saya Ethan." "Bagaimana dengan keadaan ayah saya, dok?" tanya Ethan mendekat. "Beliau ingin bertemu dengan Anda. Untuk saat ini beliau keadaannya stabil. Jangan terlalu banyak diajak bicara," pesan dokter. Ethan mengangguk. "Apa kami juga bisa masuk, dok?" tanya Dewi. Dokter mengangguk. "Tapi jangan buat keributan ya. Pasien sangat butuh istirahat," kata dokter. Semua sudah masuk, meninggalkan Ralin dan Alin di luar. Alin yang melihat Ralin segera menghampirinya. "Heh, kau siapa? Berani-beraninya kamu mendekati dan merebut Bang Ethan dariku," kata Alin sambil menunjuk-nunjuk Ralin. Ralin diam dan bingung mau menjawab apa. "Saya..." Belum sempat menjawab, Ethan datang menghampiri Ralin dan menarik tangannya. "Kenapa gak ikut masuk?" tanya Ethan. "Saya bingung. Saya bukan siapa-siapa di sini," kata Ralin. Ethan menghela nafasnya. "Kamu itu calon istri saya. Kamu akan menjadi keluarga di sini," kata Ethan dan menarik tangan Ralin untuk masuk. Alin semakin tidak suka dengan Ralin. Sambil menghentakkan kakinya, Alin mengikuti Ethan masuk ke dalam ruangan. Ralin melihat pria parubaya terbaring dengan semua alat penunjang kehidupan. Pria itu melihat Ralin yang sedang berdiri di samping Ethan. Ethan melepas gandengan tangannya dan mendekati ayahnya. "Ya, dia yang akan menjadi istri Ethan," kata Ethan dan memandang Ralin. Ayah Ethan tersenyum dan menyuruhnya untuk mendekat dengan isyarat mata sayunya. Ralin mendekat dan memegang tangan lemah itu. Kamu calon istri Ethan? Calon menantuku?" tanyanya memastikan. Ralin diam dan sedikit bingung dengan keadaan ini. Bagaimana tidak bingung? Baru beberapa jam tadi bertemu pria ini dan langsung diajak menikah. Ethan memandang Ralin, kemudian mengangguk. Iya om," kata Ralin gugup. Ayah Ethan tersenyum dan tangan lemahnya terangkat untuk menyentuh bibir Ralin. "Panggil ayah nak," kata ayah Ethan. Ralin mengangguk. Dalam sekejap ia merasa belayan sayang seorang ayah. "Baik ayah. Ayah sekarang istirahat. Biar ayah cepat sembuh," kata Ralin lembut. Ethan bisa melihat senang dan ketulusan dari mata Ralin saat memanggil ayahnya dengan sebutan ayah juga. Ayah Ethan menggeleng. "Tidak ada waktu lagi nak. Ayah ingin melihat kalian menikah sekarang." "Ethan, ayah ingin kamu menikahinya sekarang," kata ayahnya. Ethan mengangguk. "Tunggu dulu. Semua tidak akan bisa menikah
jika kita belum tahu siapa yang akan menjadi wali nikah Ralin, kata Fatan kakak Ethan. Berapa nomor orang tuamu? Tanya Ethan. Ralin diam dan menggeleng. Ralin, aku mohon, jangan membuat semua jadi rumit, kata Ethan sedikit kesal. Bagaimana tidak kesal? Dalam waktu genting begini, Ralin tidak mau memberikan nomor kedua orang tuanya. Orang tua saya sudah meninggal, kata Ralin. Kemudian membuat Dewi, Bunda Ethan terenyah dan mendekati Ralin. Oh sayang, maafkan anak bunda ya, kata Dewi. Apa tidak ada saudara dari ayahmu atau siapa? Tanya Fatan. Ralin menggeleng. Saya hidup sendiri dan ada paman, tapi dari sebelah ibu, kata Ralin. Semua diam, memikirkan apa yang akan dilakukan sekarang. Kita pakai wali hakim saja, putus Fatan. Bagaimana bisa mengurus semua secara mendadak? Biasanya semua urusan pernikahan didaftarkan 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya, tanya Dewi. Lagi-lagi semua diam dan buntu, apalagi melihat ayahnya semakin kritis. Aku akan menikahinya secara siri, putus Ethan, membuat Ralin memandangnya. Aku mohon, kamu jangan menolak. Aku akan meresmikan pernikahan kita setelah ayah keluar dari masa kritisnya, kata Ethan. Ralin mengangguk. Baiklah, jawab Ralin. Semua sudah beres kan? Saya akan memanggil tokoh agama daerah sini, kata Fatan. Dan tunggu, masa menikah seperti ini? Tanya Fatan, melihat Ralin yang memakai celana jeans dan kaos. Sekalian ambil kebaya bunda, kata Dewi. Fatan mengangguk dan pamit pergi. Dewi mendekati suaminya. Dipegangnya tangan suaminya. Ya, yang kuat ya. Anak kita akan menikah hari ini sesuai kemauan ayah, kata Dewi. Suaminya mengangguk pelan. Sesekali memejamkan matanya. Alin menatap Ralin tidak suka. Jaga sikapmu, Lin, kata mamanya. Ma, seharusnya aku yang menjadi istri abang Ethan, bisik Alin. Ingat, dia abang sepupu kamu, kata mamanya. Iya, sepupu angkat, dan itu tidak ada masalah, kata Alin. Jangan lakukan yang akan membuat mama malu. Mama tidak akan mau membantumu, kata mamanya. Alin hanya cemberut dan memandang mamanya. Tidak lama, Fatan kembali dengan tas besar di tangannya dan seorang tokoh agama. Ethan sedang bicara pada dokter untuk rencananya untuk menggelar akad nikah di ruangan ayahnya. Setelah dokter mengizinkan, Ethan segera menyiapkan yang dibutuhkan. Ruang VIP yang tadinya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi ramai dengan persiapan akad nikah. Bun, Fatan sudah menghubungi pihak KUA untuk mendaftarkan pernikahan Ethan, kata Fatan. Bunda mengangguk. Terima kasih ya nak, kata Bunda. Dewi mengajak calon menantunya untuk mengganti bajunya dengan kebaya miliknya dan sedikit memoles wajah Ralin yang sudah terlihat cantik meski tanpa make up. Dewi puas dengan hasil riasannya. Meski sederhana, tapi terlihat sangat cantik di wajah Ayu Ralin. Maaf ya sayang, Bunda tahu ini sangat membingungkanmu. Bunda tidak tahu siapa kamu, tapi Bunda sangat yakin kamu sangat baik sayang, kata Dewi. Bunda, Ralin selama ini tidak pernah merasakan pelukan hangat seorang ibu. Sejak melihat Bunda, Ralin merasakan pelukan ibu lagi, kata Ralin. Bunda memeluk Ralin. Sekarang Bunda adalah bunda kamu sayang. Bunda akan memelukmu selalu, kata Bunda. Ralin mengangguk. Ayo, ajak Bunda. Ralin keluar kamar mandi dan melihat semua sudah siap. Ia melihat Ethan sudah duduk di depan tokoh agama.
Alin menatap Ralin dengan tatapan yang sulit diartikan. Apalagi melihat tantenya yang sepertinya sangat menyukai Ralin, membuatnya semakin benci. Saat tadi mengetahui Ethan keluar untuk mencari pasangan untuk dinikahinya, Alin sempat menawarkan dirinya untuk menikah dengan Ethan dengan alasan di luar sana tidak ada perempuan yang bisa dipercaya. Apalagi Ethan tidak mengenal perempuan di sini. Tapi semua itu ditolak Fatan. Alin semakin membenci Ralin dan dalam hatinya berjanji akan membuat Ralin tidak tahan menjadi istri Ethan. Wah, Ralin akan berbuat ulah. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Alin? Tunggu yuk cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.